Yang pemirsa, di tengah derita dan cerita banjir ibu kota, ada saja masyarakat korban banjir yang masih nekat tinggal di pinggiran Kali Ciliwung yang selama ini sering luber membanjiri ibu kota. Mengapa mereka nekat? Padahal sebuah hasil riset melansir Jakarta sudah masuk waspada tenggelam karena permukiman tanahnya terus turun. Kami hadirkan segmen Kita Lihat Yuk yang akan hadir setiap hari Jumat bersama David Silahoy. Hai, saya David Silahoy. Tahukah Anda bahwa Jakarta pernah dinobatkan sebagai kota dengan penurunan muka tanah tercepat di dunia pada tahun 2018 lalu? Bahkan Kementerian ESDM melalui risetnya juga menyatakan bahwa dalam 10 tahun terakhir, Jakarta telah turun sedalam 2,5 meter. Dan sebagai informasi tambahan untuk Anda, total penurunan muka tanah Jakarta sejak awalnya Jakarta berdiri hingga hari ini mencapai 40 meter atau hampir setinggi gereja katedral. Tidak heran sebagian besar wilayah Jakarta terdampak banjir setiap tahunnya. Salah satu wilayah yang terdampak banjir adalah Bidara Cina, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Walau sudah mengetahui bahwa wilayah ini adalah wilayah banjir, namun warganya tetap memilih untuk tetap tinggal di kawasan ini. Dan sekarang kita cari tahu kenapa mereka masih tetap mau tinggal di wilayah ini. Assalamualaikum, Bu. Apa kabar? Ella mengaku telah tinggal di kawasan ini sejak lahir. Kemudian membeli rumah ini sejak 17 tahun yang lalu bersama suami yang hanya bersebelahan gang dari orang tuanya. Bagi Ella, hidup dekat dengan keluarga adalah hal yang terpenting. Akan pindah nggak dari sini? Kenapa, Bu? Ya saya betah aja di sini. Betah aja Saya di dari sini. kecil di sini soalnya udah biasa banjir. Oh gitu. Iya udah biasa banjir saya. Anak saya udah punya cucu. Oh, bahkan Ibu udah punya cucu. Sekarang mereka tinggal di mana? Ada anak saya satu di seberang rumah suaminya, yang satu di sini tuh yang Di sini, kecil. yang kecil tadi di sini. Alasan berbeda bagi Sarmili, tetangga Ella yang kini tinggal berdua dengan istri di rumah 3 kali 4 meternya. Walau mengaku ingin hengkang dari wilayah ini karena kewalahan membersihkan lumpur banjir, namun ia masih merasa nyaman. Ya, tapi kenapa Bapak dulu milih tinggal di sini? Ya dulu kan rumah pada mahal. Cari yang murah aja dapat di sini. Ya udah, memang duitnya nggak cukup. Iya. Tapi kalau air dari mana dapat air bersih, Ibu? Kalau banjir. Enggak, air bersihnya. Iya, air bersih dapat Ada dari mana? yang bagus, ada yang jelek. Enggak, dapatnya dari mana? Pamkah atau dari sumur atau? Sumur. Nah, saya temui ada beberapa alasan yang sama kenapa mereka memilih hidup di lokasi ini. Yaitu karena lokasi yang cukup strategis dan padatnya penduduk membuka kesempatan untuk mendirikan usaha. Selain itu, listrik murah bahkan kadang-kadang gratis serta penggunaan air tanah dari 4.000 sumur bor untuk kebutuhan sehari-hari tentu sangat memanjakan warga. Nah, sumur bor itu juga menjadi salah satu penyebab utama muka tanah Jakarta menurun dengan cepat. Ekstraksi air tanah dari lapisan akuifer tidak terkungkung maupun terkungkung secara besar-besaran berujung pada amblasnya tanah Jakarta. Akibatnya, kota Jakarta menjadi kota dengan risiko tenggelam tertinggi keempat dunia berdasarkan riset Ferris Knapocroft. Jika kita menilik ke pesisir utara Jakarta, maka Musola Waladuna Muara Baru juga telah menjadi bukti bahwa muka tanah Jakarta telah turun signifikan. Jika Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat tidak segera membangun sistem penyaluran air bersih yang baru bagi warga Jakarta dan tidak membatasi pembangunan gedung-gedung pencakar langit di kota Jakarta, maka dalam 40 tahun ke depan, nasib setengah dari kota Jakarta tidak akan berbeda dari masjid di belakang saya ini. Saya David Silahoy dan tim liputan iNews melaporkan.